yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Pada waktu malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya sebagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra dan Mi'raj adalah hal yang pasti, bukan hal yang tidak pasti, hal yang nyata, bukan hal yang mengada-ngada, hal yang fakta, bukan hal yang hoak. Kenapa? Karena tercantum, Lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Jawabannya adalah bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki buraq. Yang pertama naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, dan naik lagi ke langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha hingga ke alam laut, bertemu dengan Allah Sang Maha Pemberi Kehidupan. Akan tetapi di tengah perjalanan Nabi Musa menghadangnya, "Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa? Karena umatmu tidak akan mampu dengan kewajiban sebanyak itu. Lalu apa hikmah Isra Mi'raj? Jawabannya adalah menjadikan manusia يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar menggelegar ke angkasa, menancap ke jiwa raga, menghapus akan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua
panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Betul, betul. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Muhammad, sang penyelamat dunia dan akhirat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang Isra Mi'raj. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya sebagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah hal yang pasti, bukan hal yang tidak pasti, hal yang nyata, bukan hal yang mengada-ngada, hal yang fakta, bukan hal yang hoak. Kenapa? Karena tersebut dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Jawabannya adalah bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki Buraq. Yang pertama naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, dan naik lagi ke langit kedua, bertemu Nabiullah Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik langit ketiga, bertemu dengan seorang nabi yang tampan rupawan, yaitu Nabiullah Yusuf. Kemudian naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Di langit ketujuh bertemu dengan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sampai ke Sidratul Muntaha hingga ke alam laut, bertemu dengan Allah Sang Maha Pemberi kehidupan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sholat sebanyak 50 waktu. Hadirin, setelah sholat tersebut diwajibkan, maka Rasulullah pun kembali. Akan tetapi di tengah perjalanan Nabi Musa menghadangnya. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena umatmu tidak akan mampu dengan kewajiban sebanyak itu. Akhirnya Nabi Muhammad terpengaruh dengan bujukan Nabiullah Musa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai bolak-balik dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan inilah sejarah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha menyayangi makhluk-makhluknya, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, begitu besar dan hebatnya sejarah Isra Mi'raj, pasti mempunyai hikmah.
Lalu apa hikmah Isra Mi'raj? Jawabannya adalah menjadikan manusia melihat sebuah kebenaran, mematoki sebuah kebenaran, tidak dengan kehebatan ataupun kecerdasan, tetapi melihat sebuah kebenaran, mematoki sebuah kebenaran. Itu dengan apa? Dengan al-yaqinul akbar ilallah, dengan keyakinan yang besar kepada Allah, Sang Maha Pemberi kehidupan. Contohnya Isra Mi'raj. Apabila Isra Mi'raj dilihat dari segi kehebatan, dilihat dari segi kecerdasan, maka tidak mungkin seorang hamba minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal ardi ilal sama, ditempuh tidak kurang daripada 1 malam. Ini dapat dilakukan. Kenapa? Karena adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pula dapat dipercaya oleh kita semua. Kenapa? Karena adanya al-yaqinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan yang begitu luar biasa, peristiwa besar bagi umat Islam dan juga peristiwa besar bagi seluruh manusia, bahwasanya seorang hamba diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal ardi ila sama, tidak kurang daripada 1 malam. Dan kita pun mempercayainya. Kenapa? Karena adanya al-yaqinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misalnya salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت